Shalom, haleluya. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya bahwa saya akan bahas sedikit tentang love gitu ya. Masuki Februari nih, seru ya kayaknya. Yaitu tentang lebih parah dari ghosting. Ya, jadi ada yang lebih parah dari ghosting. Ya, apa itu? Lebih parah dari ghosting adalah dumping. Ya, dumping itu kayak dibuang. Jadi kalau dilihat di kamusnya, dumping itu menyingkirkan hal yang gak perlu. Nah, ini hati-hati banget buat teman-teman yang masih single nih ya, cowok cewek. Di ghosting mah biasa, gak terlalu parah, jadi jangan diambil pusing. Tapi kalau sampai dumping ya, dump dari kata dump, membuang, dumping ya, dibuang gitu aja. Nah, ini yang bahaya. Alkitab juga mencatat kisah cinta yang kayak begini, dumping ya. Di Alkitab dicatat juga, ditulis juga. Di mana? Di 2 Raja-Raja. Kalau kita buka di 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Jadi perikopnya Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Jadi istilahnya masih sepupuan gitu ya. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapakah engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Ya, jadi naksir gitu ya, naksir berat. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan apabila menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Singkat cerita nih ya, langsung aja si Tamar datang ke kamarnya Amnon. Langsung di ayat yang ke-9. Sesudah itu gadis itu 8. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring, lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakar kue itu. Jadi si Amnon ini udah bayangin yang enggak-enggak gitu ya. Apa itu bayangin yang enggak-enggak? Bayangin yang iya-iya mungkin gitu ya. Wah, dia udah udah Victor gitu, pikiran kotor, udah menguasai. Maka di 9, sesudah itu gadis mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Deng, ini parah ini ya. Bisa bayangin, suruh semua orang keluar, ya kan? Terus lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakan itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipeganglah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Ini kakak yang parah gitu ya. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu, dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku?" Jadi Tamar ini bilang jangan gitu ya. Artinya dia menjaga betul gitu ya norma-normanya. Tetapi dasar si Amnon terus dapat masukan yang kacau dari si Yonadab. Lalu ayat 11, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya ia lalu tidur dengan dia. Kemudian, nah ini dia ayat yang ke-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia.
Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikian putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar. Ia mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah dan pakaiannya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Wow, ini cerita sangar banget, ini cerita kacau banget. Ini yang namanya dumping. Jadi jadi si Amnon udah parah banget ya kan. Dia pertama punya rasa cinta, kayaknya sih bukan cinta yang murni gitu ya. Lalu bikin siasat, lalu intinya diperkosa, dan setelah itu rasa bencinya lebih besar. Ini kacau. Dumping, buang. Dumping worse than ghosting. Dumping ini lebih parah daripada ghosting. Ghosting masih, puji Tuhan kalau kalian di ghosting, artinya kalian diselamatkan dari cowok-cowok atau dari cewek-cewek yang cuma sekedar main-main aja, yang mungkin mau ngerusak hidup kita gitu kan. Buat cewek-cewek gitu ya, bersyukur kalau kamu di ghosting ya, karena dia cowok nggak gentle, cowok nggak bertanggung jawab ya kan. Lebih baik di ghosting daripada nanti di dumping setelah dia jadian sama kamu gitu ya. Kayak ceritanya Amnon, mungkin setelah dia ngapa-ngapain kamu gitu ya, terus dia tinggalkan kamu gitu aja, dia cari cewek lain. Atau mungkin dia nggak ngapa-ngapain kamu, tapi cuma mainin perasaan kamu. Setelah dia puas, karena cowok tuh ada kayak rasa kebanggaan sendiri kalau dia bisa mendapatkan cewek atau wanita yang dia taksir. Kayak itu tuh udah kayak itu adalah hadiah atau piala gitu ya, kayak rewardnya dapat award gitu ya, dapat hadiah, dapat piala kalau bisa dapetin cewek ini. Nah, setelah sudah dapat itu kayak perasaan penasarannya hilang, terus biasa aja, pengen cari yang lebih sulit lagi dan lain sebagainya. Ya, akhirnya dumping, dibuang gitu aja. Yang lebih parah adalah cowok-cowok yang cuma cari kenikmatan seks ya. Dia akan gimana caranya supaya dia dapetin kamu dengan rayuan yang maut gitu. Rayuan yang maut, dia perhatiin kamu, dia baik banget kayak malaikat aja kalah baik sama dia. Nah, ini hati-hati. Yang dia baik banget, malaikat kalah baik sama dia, biasanya punya maksud tersendiri. Setelah dia merasa puas, dia tinggalin kamu gitu aja. Atau kebalikannya, cowok-cowok, wah, lebih baik di ghosting cowok-cowok daripada kamu nanti di dumping, ya kan? Kenapa? Wah, mungkin semester 2 jadian, wah luar biasa gitu kan. Wah, mesra banget, antara jemput kuliah ya, ngajak makan kemana gitu ya. Selesai kuliah, wisuda, ternyata kita nggak diajak wisudaannya. Yang diajak cowok lain sama keluarganya. Aduh gitu kan. Ternyata selama ini cuma jadi ya supir gitu kan, cuma jadi Gojek atau cuma jadi Grab dan lain sebagainya. Ya lebih baik di ghosting daripada kamu di dumping. Ternyata dia ngelihat atau dia dapat atau dia ngelirik, cewek ini ngelirik cowok yang lebih dari kita. Itu. Nah, kalau udah gitu gimana dong? Ya kan? Jadi saran saya buat cowok cewek single yang lagi rindu, mungkin kebelet atau kepengen punya pasangan, lebih baik sebelum itu kalian harus punya komunitas. Kalian harus punya komunitas. Komunitas apa? Komunitas yang komunitas yang bangun kalian. Komunitas yang bisa jaga kalian juga. Komunitas di gereja atau di mana yang bisa memperhatikan rohani kalian gitu ya. Harus cari komunitas, khususnya teman-teman mahasiswa 2001 gitu ya, yang udah ke Jogja tapi belum dapat komunitas gereja, ayo cari. Atau nanti yang 2022
mau kuliah, khususnya yang di Jogja belum ada komunitas, ayo cari ya. Kalau mau gabung dengan komunitas yang tempat saya berkomunitas juga boleh, di mana di RGC gitu ya, RGC Revival Generation Center. Ya sekalian promo aja. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita bertumbuh bersama-sama, kita punya mentor, kita punya komunitas yang baik, maka hidup kita sebenarnya seperti ada pagar berapi yang daripada Tuhan. Ada orang-orang, ada komunitas yang mendoakan kita, yang menjaga kita, yang care sama kita, gitu ya. Jadi kalau dilarang sama pemimpin jangan pacaran dulu atau jangan jadian sama dia, bukan berarti pemimpin melarang atau nggak suka, tetapi adalah supaya engkau tidak dumping atau dibuang gitu aja. Itu ya. Terus kalau sudah terlanjur dan sakit hati gimana Kak? Ya gampang. Datang pada Yesus. Mari datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, karena engkau barusan ditinggalkan, engkau dikecewakan, engkau didumping gitu ya. Datang kepada Yesus, karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Daud pernah menulis, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau selalu menyambut aku. Daud menulis dengan luar biasa, Tuhan selalu menyambut kita. Lukas 15 katakan, kalau ada satu domba yang tersesat, dia akan meninggalkan 99 dan mencari satu domba yang tersesat ini. Jadi Tuhan adalah kasih yang sejati. Kalau engkau belum menemukan kasih yang sejati, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan, ya, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena kamu belum mengenal cinta yang sejati. Jadi kamu nggak tahu. Itu. Karena ketika kita menerima kasih yang sejati, maka hati kita akan diterangi oleh kasih Tuhan, sehingga kita tahu mana nih kira-kira yang memang sepadan yang dari Tuhan. Haleluya. Lanjut lagi, selama bulan Februari kita bisa sharing, bisa DM ke saya, bisa WhatsApp juga ke saya. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau didoakan, let's go. Ada yang mau bertumbuh dalam komunitas, let's go. Join aja. Join sama saya, sama-sama di RGC Revival Generation Center. God bless you.